Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan perjalanan kita. Mari kita buka bersama dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar dari Sabtu yang kemarin bahwa ada 5 tempat yang dimasuki atau dilewati atau disinggahi oleh Elia dan Elisa. Yang pertama adalah Abel Mehola, lalu yang kedua adalah Gilgal, yang ketiga adalah Betel, yang keempat Yeriko, dan yang kelima adalah sungai Yordan. Kita sudah membahas ketiga tempat, Abel Mehola, Gilgal, Betel. Dan sekarang kita sedang menuju ke Yeriko dan sungai Yordan. Saya kilas balik sebentar tentang kota-kota yang disinggahi oleh mereka berdua. Abel Mehola adalah tempat di mana Elisa berasal. Di tempat itulah Elisa dibentuk oleh Tuhan, diproses sedemikian rupa oleh keadaan. Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan di situ membentuk Elisa sehingga Elisa memiliki kapasitas roh.
Dan Elisa ketika berjumpa dengan Elia, dia sudah menjadi orang yang sukses. Secara dunia dia menjadi orang yang sukses. Dia punya bisnis sendiri, dia punya karyawan, dan dia punya orang tua, semua lengkap. Tetapi di dalam roh Elisa merasa ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini bukanlah akhir dari apa yang harus dilakukannya. Itu sebabnya ketika Elia datang dan Elia melemparkan jubah kepada Elisa dan jatuh di pundak Elisa. Elisa langsung mengetahui di dalam rohnya, inilah yang aku cari selama ini. Inilah orang yang aku cari selama ini. Selama ini aku hanya berkutat di bisnisku, tetapi Tuhan memanggil aku bukan sebagai seorang pebisnis. Tuhan memanggil aku untuk menjadi kawan sekerjanya Allah, untuk menjadi orang yang bisa merepresentasikan Bapa di sorga. Itu sebabnya ketika jubah Elia yang melambangkan pengurapan, melambangkan impartasi. Begitu itu sampai kepada Elisa, Elisa langsung bergetar rohnya. Dan ketika dia menerima itu, pada saat itu dia sedang bekerja, dia sedang melakukan bisnisnya. Dan pada saat itu dia langsung berhenti melakukan segala sesuatu. Lalu dia melihat Elia sudah berjalan, itu sebabnya dia berlari mendapatkan Elia. Itu sebabnya setiap kita, kalau kita tahu kita punya Bapa rohani yang memiliki kapasitas roh yang besar, kita tidak bisa tinggal diam, kita juga tidak bisa hanya berjalan, kita harus berlari mengejar sampai Bapa kita ada di mana, sampai akhirnya kapasitas roh kita tidak selisih jauh, bahkan kalau bisa kapasitas roh kita sama seperti Bapa kita. Nah, yang kita lihat Elisa ketika berjumpa dengan Elia, ya. Elia melemparkan jubahnya. Nah, Elisa tidak berpikir di dalam hatinya, saya tidak mau Bapa rohani yang seperti Elia. Karena Elia belum membelah sungai Yordan pada saat itu. Elisa berpikir mungkin aku mau yang seperti Musa. Bisa membelah laut Teberau. Itu sudah ada, sudah terjadi. Musa bisa membelah laut merah, bisa membelah laut Teberau. Aku mau seperti Musa. Nah, kalau Elisa seperti itu, ketika Elia datang, maka peristiwa Elia dan Elisa akan berhenti sampai di situ. Dan Elisa akan tetap menjadi seorang pengusaha dan tidak pernah akan menjadi seorang nabi. Jadi ketika Roh Kudus bicara di dalam hati kita, bicara di dalam roh kita, sebaiknya kita menaatinya. Karena yang mengerti masa depan adalah Tuhan. Yang mengetahui masa depan adalah Tuhan. Yang punya rancangan untuk kita di masa depan adalah Tuhan. Itu sebabnya serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan jangan kita mau melakukan segala sesuatu dari keinginan kita sendiri. Kalau Elisa seandainya punya keinginan, dia mau seperti Musa. Karena Musa adalah nabi yang benar-benar itu nabi besar. Sangat-sangat dihormati oleh bangsa Israel. Kalau Elisa mau seperti Musa, dia tidak pernah akan bisa menjadi seperti Yosua. Karena Elisa sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi anak rohaninya Elia. Jadi saudara jangan berpikir saudara bisa menentukan sendiri siapa bapakmu. Tidak bisa. Itu inisiatif dari Roh Kudus. Itu sebabnya Elisa ketika menerima pengurapan, menerima impartasi dari Elia, Elisa langsung bisa merasakan, inilah Bapakku, ini roh yang sama yang diberikan kepadaku. Itu sebabnya Elisa mengikuti Elia. Dan perhatikan, Elisa mengikuti Elia ketika Elisa sudah siap. Saudara harus siap. Kalau saudara mau punya seorang bapa, engkau mau memiliki seorang bapa rohani, engkau harus siap.
Karena kesempatan akan datang kepada orang yang siap. Tuhan tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada orang yang tidak pernah siap. Tapi kalau orang sudah siap, maka orang itu akan masuk di dalam agenda Tuhan. Di dalam tugas-tugas yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Nah, Elisa sudah siap. Ketika siap, dia berjalan mengikuti Elia dan inilah kerendahan hati Elisa. Walaupun dia sebagai seorang pengusaha, dia sangat dihormati. Tetapi ketika mengikuti Elia, Elisa menjadi pelayannya. Elisa mau merendahkan diri menjadi pelayannya. Dan dia mengikuti Elia. Lalu setelah dia mengikuti Elia, tidak berhenti sampai di situ saja proses yang dialami oleh Elisa. Elia mengajaknya ke Gilgal. Di Gilgal, kita tahu Gilgal artinya di situ adalah tempat penyunatan. Di mana seorang anak rohani itu disunat oleh bapaknya, oleh papa rohaninya. Nah, ketika terjadi penyunatan, maka tujuan dari penyunatan yang paling utama adalah meneguhkan kembali perjanjian. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada bapak-bapak rohani kita. Dan ketika terjadi penyunatan, terjadi di Gilgal, maka Tuhan meneguhkan kembali perjanjian yang telah diberikan kepada bapak-bapak rohani kita. Itu sebabnya kita sebagai anak rohani, ketika kita menerima janji dari Tuhan, nah janji dari Tuhan bukan yang hanya dikatakan kepada kita saja, bukan firman yang diberikan kepada kita saja, tetapi semua firman, semua perkataan yang diberikan kepada bapak-bapak rohani kita, itu juga akan turun kepada kita. Ya. Kita diteguhkan kembali, perjanjian diteguhkan kembali. Tetapi yang saudara perlu ketahui, Gilgal, penyunatan, artinya apa? Ada ketidakakuratan di situ. Jadi saudara bukannya tidak melakukan kesalahan, saudara bukannya tidak melakukan sesuatu yang oke-oke saja, saudara di sana justru melakukan ketidakakuratan. Itu sebabnya seorang bapak harus menyunat, harus mengoreksi, harus membentuk. Nah, bagi bapak kepada sang anak, tujuannya adalah mengembalikan sang anak di dalam track Tuhan yang benar. Kembali ke track yang benar. Dan bagi Tuhan, ketika terjadi penyunatan, Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Karena inilah kolaborasi Bapak di sorga dan Bapak rohani. Saudara harus tahu, ketika Bapak rohani melakukan penyunatan, sang anak yang sudah melenceng, sudah menyimpang dari trek yang ditetapkan oleh Tuhan, itu dikembalikan lagi ke trek yang benar. Dan pada saat kembali ke trek yang benar, di situ baru diteguhkan kembali perjanjian Tuhan. Jadi saudara harus tahu, selama saudara menyimpang dari trek, dari jalan yang Tuhan tentukan, saudara menyimpang, perjanjian tidak pernah bisa diteguhkan. Itu sebabnya melalui sang Bapa rohani, saudara yang melakukan ketidakakuratan dikembalikan ke trek yang benar. Dan setelah saudara ada di trek yang benar, baru Bapa di sorga meneguhkan perjanjian antara Bapa di sorga dengan Bapa-Bapa rohani yang saudara miliki. Jadi itu yang membuat saudara memiliki perjanjian dengan Bapa di sorga melalui Bapa rohani. Jadi sekali lagi, sang Bapa rohani tidak pernah membawa anaknya hanya kepada dirinya sendiri. Sang Bapa akan membawa anaknya sampai terhubung dengan sorga, sampai terhubung dengan Bapa di sorga. Ya, itu sebabnya saudara ketika ada di Gilgal, saudara dibentuk, saudara diproses, saudara jangan lari-lari. Ya. Saudara harus ketahui, ketika saudara disunat, yang menyunat adalah bapakmu sendiri. Ketika engkau disunat, engkau ada di situ, bapak rohanimu juga ada di situ. Engkau merasa sakit, bapak rohanimu yang menyunat juga merasa sakit. Ya, sang bapak, seorang bapak yang benar, ketika melakukan sesuatu
untuk sang anak dan sang anak kesakitan, pasti sang bapak merasa kesakitan di dalam hatinya juga. Itu sebabnya jangan pernah berpikir, kok bapak enak aja ya main sunat. Oh, nggak gampang menyunat saudara. Menyunat kalau tidak ada anugerah dari Tuhan, itu hasilnya bukan disunat, tapi dikebiri. Itu sebabnya kenapa banyak anak-anak rohani jadi tidak produktif. Karena ada bapak rohani yang tidak berfungsi sebagai sumber anugerah. Bapak rohani harus berfungsi sebagai sumber anugerah dulu, sehingga ketika dia melakukan penyunatan, dia memiliki anugerah untuk melakukan penyunatan. Ya, jadi perjanjian saudara diteguhkan, padahal Tuhan berjanjinya kepada bapak-bapak rohani kita. Tetapi diteguhkan kembali dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak rohani. Bersukacitalah dan bersyukurlah. Karena berarti dengan demikian, anugerah di dalam hidupmu demikian luar biasa. Lalu selanjutnya, kita melihat setelah dari Gilgal, Elia pergi ke Betel. Nah, di Betel ada peristiwa di mana Yakub bermimpi dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika dia bermimpi, Yakub bermimpi, sorga terbuka. Nah, saya percaya ketika saudara mengikuti langkah-langkah dari seorang bapak rohani, yang saya maksud adalah bapak rohani yang benar-benar bapak rohani yang sudah dibentuk dan sudah mengalami proses yang luar biasa, sudah dibentuk sedemikian rupa, sehingga bapak rohani ini benar-benar terhubung dengan sorga. Dia bukan berjalan sendiri, dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, tetapi dia mempermuliakan Bapa di sorga. Nah, ketika sang anak mengikuti terus sang Bapa, maka mereka sama-sama akan sampai di Betel. Di Betel sorga terbuka. Nah, sorga terbuka. Ketika sorga terbuka, segala sesuatu pasti terjadi. Hal-hal yang ilahi terjadi. Hal-hal yang supranatural terjadi. Mujizat-mujizat pasti terjadi. Dan karena sorga terbuka, malaikat turun naik. Ya, malaikat turun naik membawa resources untuk kita semua. Sehingga ketika kita melakukan tugas kerajaan, semua resources ada pada kita. Tuhan memberikannya, malaikat membuka jalan bagi kita. Kita sudah melihat di Sabtu yang lalu ada pintu-pintu yang tertutup, yang sudah lama tertutup, tiba-tiba terbuka begitu saja. Malaikat membukanya dan kita berjalan di jalan-jalan yang terang, yang tadinya tidak ada terang, tetapi sekarang jalan itu terang. Dan waktu Sabtu yang kemarin, saya melihat dengan jelas ada keran, ya keran air yang begitu karatan. Dibukanya susah sekali, sangat susah. Sehingga tidak bisa dibuka, akhirnya hasilnya tidak ada air yang mengalir. Lalu tiba-tiba dalam sekejap mata, keran itu berubah menjadi bagus sekali, menjadi baru. Lalu ketika dibuka gampang sekali, dan ketika dibuka airnya deras mengalir. Nah, saya percaya itulah peristiwa sorga terbuka, di mana air mengalir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan banyak mengalir di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memegang firman Tuhan, kita bergantung hanya kepada Tuhan dan berpegang hanya kepada firman-Nya, itu cukup. Dan ketika kita pegang firman-Nya, maka keran-keran berkat itu terbuka begitu saja. Yang karatan itu digantikan begitu saja. Ada keran-keran baru yang benar-benar bisa mengalirkan air-air kehidupan. Bukan hanya air kehidupan, tetapi ini air sangat-sangat berbeda. Saya merasakan sekarang ini peristiwanya sama seperti di kitab Yehezkel pasal 47. Ketika air itu mengalir, maka air itu mulai makin lama makin tinggi dan kitanya merasa semakin tenggelam di dalam air yang
pada akhirnya kita berenang di air itu. Nah, saya percaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan berendam di dalam rohnya. Kita akan berendam di dalam firman-Nya. Dan ketika kita ada di dalam air itu, mujizat-mujizat mulai terjadi. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural mulai terjadi. Tadinya di situ gersang, tidak ada yang bisa berjualan. Tetapi tiba-tiba ketika airnya sudah menjadi sesungai, maka di pinggir kanan kirinya mulai ada yang berjualan. Ikan-ikan yang tadinya tidak ada mulai berdatangan. Ikan-ikan yang besar. Lalu pohon-pohon mulai tumbuh. Ya, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa menjadi obat. Oh, saya percaya hal-hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikuti Sang Bapa dengan akurat, maka hal-hal yang ilahi akan terjadi. Hal-hal yang supranatural akan terjadi. Sorga terbuka dalam hidup kita dan malaikat naik turun. Malaikat datang kepada kita, membuka jalan bagi kita dan jalan-jalan kita tidak pernah terhalang lagi. Tuhan membukakannya bagi kita dan kita bisa melihat ada hal-hal ilahi terjadi. Orang-orang yang sakit mulai disembuhkan begitu saja. Orang-orang yang selama ini kekurangan mulai bisa hidup dalam kelimpahan. Orang-orang yang tidak ada pekerjaan mulai ada pekerjaan. Orang-orang yang tadinya menganggur sekarang mulai ada bisnis, mulai ada usaha. Saya percaya setiap orang yang terhubung dengan Bapa rohani yang tepat, mereka tidak pernah akan kekurangan. Mereka tidak pernah akan menganggur. Mereka akan diberikan usaha. Mereka akan diberikan pekerjaan. Mereka akan diberikan bisnis yang tepat. Dan Tuhan yang bekerja dalam hal ini. Engkau menjadi pengaruh buat orang-orang lain. Engkau menjadi dampak buat orang-orang lain. Engkau akan berbuah. Buahmu itu bisa dimakan. Dan daunnya itu bisa menjadi obat. Engkau menyembuhkan orang lain. Dan engkau bahkan bukan hanya engkau yang punya bisnis. Engkau bisa mempekerjakan orang-orang. Bahkan engkau membantu orang-orang lain. Untuk mereka semua punya usaha yang sama seperti engkau juga. Engkau mulai menaikkan taraf hidup orang lain. Engkau dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa karena engkau mau mengikuti Bapa rohanimu dengan akurat. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau dari kita. Setiap anak rohani yang mengikuti Bapa rohani dengan akurat, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkannya. Dan ketika di Betel, perjanjian dengan Abraham dan Ishak diturunkan kepada Yakub. Perjanjian Tuhan di dalam hidup Bapa rohani akan diturunkan juga kepadamu. Sekarang janji itu jadi milikmu sendiri. Jadi milik dari seorang anak. Bukan milik bapaknya lagi, tapi milik dari anak. Sehingga engkau memiliki perjanjian sendiri dengan Tuhan. Tuhan membuka akses untuk engkau datang kepadanya. Tuhan membuka akses untuk engkau masuk dalam ruang tahtanya. Tuhan sedang bekerja. Saya percaya kalau kita mau melangkah dengan akurat, maka Tuhan sendiri yang bekerja. Karena hubungan Bapa dan anak diinisiasi oleh Roh Kudus. Karena diinisiasi oleh Roh Kudus, maka Bapa di sorga akan ikut campur tangan, akan intervensi di dalam hubungan Bapa dan anak ini. Setiap Bapa sudah memiliki porsinya masing-masing di dalam Tuhan. Dan setiap anak akan memiliki porsinya masing-masing juga di dalam Tuhan. Persediaan sorga cukup untuk memberikan segala sesuatu, baik untuk Bapa, baik untuk anak. Dan saya percaya hal-hal yang ilahi ini yang akan terjadi. Nah, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan terjadi secara ilahi dan secara supranatural juga. Jangan berharap hal-hal ilahi dan supranatural ini akan terjadi secara manusiawi. Itu sebabnya saudara jangan memakai kekuatan sendiri. Pakai kekuatan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang bekerja melalui engkau, maka segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu, yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu, itulah yang pasti terjadi di dalam hidupmu. Masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan kepadamu itu dapat ditarik ke masa yang sekarang ini. Karena sekarang ini sedang terjadi akselerasi di dalam roh. Ada percepatan ilahi di dalam roh. Dan saya percaya semua janji yang Tuhan berikan, yang telah diteguhkan kepadamu, Tuhan akan mempercepat waktunya. Sehingga ketika engkau siap, sekali lagi engkau harus siap untuk menerima segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena
kalau engkau tidak siap, artinya apa yang Tuhan akan berikan kepadamu itu bisa membunuhmu. Itu sebabnya engkau harus siap. Ketika engkau siap, Tuhan akan memberikan persediaan sorga di dalam hidupmu. Dicurahkan dengan begitu saja. Sama seperti keran air yang sudah berubah menjadi baru. Ketika dibuka, airnya mengalir dengan deras. Oh, haleluya. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Selanjutnya, setelah Elia dan Elisa ke Betel, Elia pergi ke Yeriko dan Elisa tetap mengikuti. Perhatikan saudara, Elia yang ke Yeriko, bukan Elisa yang mau ke Yeriko. Elia ke Yeriko dan Elisa mengikuti. Ada apa di Yeriko? Mari buka Yosua pasal 6. Yosua pasal 6 mulai ayat 15. Yosua pasal 6 mulai ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi di Yeriko kita bisa melihat Yosua pada saat itu memimpin bangsa Israel setelah Musa mati. Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan ada tembok yang besar, yaitu tembok Yeriko. Nah, tembok Yeriko ini begitu tebal karena di atas tembok itu bisa dibangun rumah, ya. Jadi Yeriko itu bukan tembok yang tipis, tapi tembok yang tebal. Sangat mustahil untuk bisa merobohkan tembok ini. Tetapi Tuhan memberikan strategi kepada Yosua. Dan strategi ini berbeda dengan strategi perang yang lainnya. Strateginya bagaimana? Dalam satu hari kelilingi kota Yeriko itu sekali. Ya, sekali. Lalu hari berikutnya kelilingi lagi sekali. Tetapi di hari yang ketujuh, ya ayat-ayat yang tadi kita baca, di hari yang ketujuh mengitari, mengelilingi tembok Yeriko itu selama 7 kali. Ya, selama 7 kali. Lalu setelah 7 kali, nanti sangkakala ditiup. Ketika sangkakala ditiup, bersorak. Nah, itu yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Pada saat dilakukan sesuai dengan firman yang diterima oleh Yosua, jadi pada saat itu Yosua yang menjadi bapak dari bangsa Israel. Ketika melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengelilingi kota Yeriko sekali sehari. Sekali sehari. Pada hari yang ketujuh, mereka mengelilingi 7 kali. Dan ketika 7 kali itu sudah selesai, para imam meniup sangkakala, lalu semua umat Israel itu bersorak. Yosua berkata, bersoraklah sebab Tuhan sudah menyerahkan tanah perjanjian kepadamu. Lalu mereka bersorak dan seketika itu juga tembok itu runtuh. Nah, apa yang terjadi di Yeriko? Di Yeriko terjadi penggenapan firman. Haleluya. Akan ada penggenapan firman.
Itu sebabnya. Kenapa saudara harus memegang teguh, memegang erat-erat firman yang saudara miliki. Karena di dalam waktu Tuhan akan ada waktu untuk penggenapan firman. Nah, pada saat Yosua sampai ke Yeriko, terjadilah penggenapan firman. Tembok diruntuhkan. Ya, lalu mereka masuk ke kota Yeriko. Musuh dikalahkan. Nah, bagaimana mengalahkan musuh? Tuhan membuat semua raja-raja yang ada di Yeriko itu ketakutan. Jadi sementara bangsa Israel belum masuk kota Yeriko, mereka semua ketakutan karena mereka sudah mendengar bahwa Tuhan yang menyertai orang Israel itu luar biasa. Bisa membelah Laut Tebrau, lalu prajurit Mesir pun tenggelam semua di Laut Teberau itu. Jadi mereka takut akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi mereka takut bukan karena orang-orang Israelnya, tetapi karena Tuhan yang menyertainya. Nah, saya berharap kita juga mengerti kehidupan kita. Orang-orang kalau takut, kalau segan kepada kita, bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Tuhan menyertai kita sehingga tembok-tembok diruntuhkan. Tembok Yeriko melambangkan tembok kemustahilan. Ini mustahil untuk diruntuhkan. Sekalipun ini harus didobrak. Ya, kalau zaman dahulu pakai batang pohon yang besar. Kalau didobrak pun sulit. Karena tebal sekali. Kalau di atas tembok bisa didirikan rumah. Artinya ini temboknya tebal sekali. Bagaimana mungkin meruntuhkannya? Nah, apa yang tidak mungkin bagi manusia, apa yang mustahil bagi manusia, tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Karena Tuhan sendiri hidup dalam kemustahilan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam hidupmu, tidak ada yang mustahil. Kalau engkau berpegang kepada firman-Nya, engkau bergantung kepada Tuhan, tidak akan ada yang mustahil. Tembok mustahil akan diruntuhkan. Tembok ketidakmungkinan akan diruntuhkan. Di Yeriko lah tembok diruntuhkan. Musuh dikalahkan. Nah, karena musuh sudah ketakutan. Ketika bangsa Israel masuk ke kota Yeriko, mereka hanya melucuti saja. Karena semua sudah ketakutan. Ya, lalu apa yang terjadi lagi? Tanah perjanjian dimasuki. Saudara, pada fase ini, di dalam fase Yeriko ini, ketika kita ada di Yeriko ini, maka tanah perjanjian akan kita masuki. Penggenapan firman akan kita terima. Tapi saudara harus pertama-tama ada di Abel Mehola dulu. Setelah ada di Abel Mehola, saudara harus ada di Gilgal. Saudara jangan lari-lari ketika bapakmu memproses engkau, membentuk engkau, mengoreksi engkau. Jangan lari-lari. Serahkan hidupmu ke dalam tangan bapakmu. Sama seperti Elisa menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Elia. Ketika diajak ke Gilgal, Elisa tetap ikut. Elisa tetap ikut. Dia ada di Gilgal bersama-sama dengan Elia. Jadi pada saat terjadi penyunatan, Elisa memberi dirinya untuk disunat oleh Elia. Dan setelah itu, dia bisa ke Betel. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Ada perjumpaan ilahi. Hal-hal ilahi mulai dirasakan. Kalau engkau mau merasakan hal-hal ilahi, hal-hal supranatural, engkau harus melewati Gilgal dulu. Harus ada di Gilgal dulu baru engkau bisa menikmati hal-hal ilahi dan supranatural. Tidak ada seorang anak pun di dalam pola pembapaan yang tidak melewati Gilgal. Saya tidak mau ke Gilgal, saya mau dari Abel Mehola, saya akan langsung ke Betel. Karena saya percaya saya akan hidup dengan akurat. Tidak akan bisa. Keakuratan itu bukan dari awal engkau akurat. Itu suatu proses. Suatu proses bagaimana engkau mau menyerahkan hidup ke dalam tangan Bapamu. Lalu kemudian engkau mau dikoreksi, engkau mau dibentuk. Itu sebabnya miliki hati yang terbuka, hati yang taat. Sehingga engkau mudah dibentuk, engkau mau berubah.
engkau mudah diajar, sehingga ketika engkau dibentuk, engkau jadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Ketika engkau dibentuk, engkau dikembalikan ke track yang sesuai dengan firman, maka engkau akan berjumpa, engkau akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Ketika engkau mengalami perjumpaan ilahi, engkau akan merasakan sorga yang terbuka, malaikat turun naik untuk hidupmu, jalan-jalan terbuka, sehingga hal-hal yang ilahi, yang supranatural itu terjadi. Lalu kemudian engkau akan mengalami penggenapan firman, tanah perjanjian yang dulu hanya dijanjikan, sekarang mulai engkau nikmati. Kanaan yang dulu hanya diberikan dalam bentuk janji, tetapi sekarang di zaman Yosua mereka benar-benar masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, perhatikan apa saja yang ada di tanah perjanjian itu. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi saudara, di tanah perjanjian itu, ketika terjadi penggenapan firman, inilah yang saudara bisa raih. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 12 itu. Yang pertama adalah kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Artinya kita akan bisa menguasai kota, kita bisa masuk ke kota-kota, dan saya percaya ketika firman ini dilepaskan, maka kota-kota akan terbuka bagi kita, sehingga kita bisa masuk untuk menaburkan benih kerajaan. Benih firman kerajaan harus ditaburkan di kota-kota, dimanapun kota-kota itu berada, kita bisa masuk, karena pintu-pintu sudah terbuka, kota-kota yang besar, yang baik, yang kita tidak pernah dirikan, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Oh, saya percaya di dalam nama Yesus kota-kota mulai terbuka, sehingga kita bisa masuk. Para anak-anak Tuhan, para bapak rohani bisa masuk ke kota-kota, sehingga ketika masuk ke kota-kota, benih firman kerajaan ditaburkan, dan di situ akan ada banyak anak-anak rohani yang dimunculkan, akan ada banyak orang-orang benar yang dimunculkan, dibangkitkan bagi Tuhan. Dan saya percaya ketika kota-kota ini terbuka, maka orang fasik yang ada di kota-kota itu mulai dihancurkan, mulai diruntuhkan, dan orang-orang benar mulai dibangkitkan, sehingga kepala-kepala yang ada di sana, para ketua-ketua yang ada di sana, koordinator-koordinator yang ada di sana, pimpinan-pimpinan yang ada di sana, diambil posisinya oleh orang-orang benar. Saya percaya inilah yang akan terjadi di dalam nama Yesus. Kota-kota terbuka, kita tidak pernah mendirikannya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita, dan kita akan mempermuliakan Tuhan melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bisa melihat kota-kota yang tadinya penuh semrawut, sekarang tiba-tiba kota itu menjadi tenang. Kota-kota yang tadinya kacau balau, sekarang kota-kota itu menjadi tenang. Mulai terdengar pujian, mulai terdengar penyembahan dari tiap-tiap rumah, mulai terdengar pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Akan ada hal-hal rohani yang terjadi, dan ketika pujian dan penyembahan ini dinaikkan, saya bisa melihat langit berubah, atmosfer berubah. Langit yang tadinya gelap sekarang berubah menjadi terang benderang, dan saya bisa melihat bintang-bintang begitu banyak bertaburan, dan saya bisa melihat ini menerangi kota demi kota. Kota-kota yang sudah dibukakan ini diterangi, ada bintang-bintang yang begitu banyak menerangi kota-kota ini, dan pujian dan penyembahan yang dinaikkan ini membuka pintu
sorga. Sehingga damai sejahtera diturunkan dari sorga. Damai sejahtera diturunkan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi keputusasaan. Tuhan mulai memberikan damai sejahtera pada kota-kota. Kota-kota mulai dibangkitkan. Kota-kota yang tadinya tidak menghasilkan mulai menghasilkan. Kota-kota mulai bangkit kembali. Mulai terjadi pembangunan. Ada pembangunan yang baru yang terjadi, sehingga masyarakat di sana mulai mengalami hidup yang semestinya, yang sebagaimana mestinya. Ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di kota-kota. Terjadi pembangunan yang tadinya air susah, sekarang air mulai banyak, air mengalir sehingga ladang-ladang yang ada, kebun-kebun yang ada tidak pernah kekeringan lagi. Tuhan mulai bekerja di dalam nama Yesus. Saya percaya waktunya akan tiba. Buah-buah yang ada di Indonesia, di kota-kota, di daerah-daerah di Indonesia, buah-buah yang ditanam itu menjadi buah-buahan yang sangat berbeda. Buah-buahan ini menjadi punya kualitas ekspor. Kualitas yang luar biasa. Buah-buahnya menjadi besar. Buah-buahnya lebih besar dari biasanya. Lebih enak dari biasanya. Lebih manis dari biasanya. Saya percaya Tuhan mengubahkan ini semua. Karena kota-kota sudah dibukakan. Sudah terbuka untuk Injil bisa masuk ke sana. Oh, di dalam nama Yesus saya percaya itulah yang akan terjadi. Lalu yang kedua, penggenapan firman yang saudara terima adalah rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Jadi saudara akan memiliki rumah dengan isinya. Nah, kalau saudara hanya memiliki rumah tidak ada isinya, saudara harus keluar biaya besar lagi. Tetapi Tuhan yang menggenapi firman. Tuhan sendiri yang akan memberikan rumah itu berikut dengan isi-isinya. Sehingga engkau tidak perlu membeli segala sesuatunya. Engkau akan diberikan rumah beserta dengan isi-isinya. Dan isinya ini adalah berbagai-bagai barang yang baik. Bukan barang yang bekas, bukan barang yang tidak baik, bukan barang yang rusak, tetapi barang yang baik. Tuhan memberikan karena sorga adalah tempat di mana kekayaan itu berada sesungguhnya. Sorga itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu sebabnya ketika saudara mengikuti Bapa rohani, engkau mengikuti dengan akurat, engkau akan tiba di Yeriko, di mana engkau akan memiliki rumah dan isinya yang baik-baik itu tanpa engkau isi. Engkau tidak mengisinya tetapi sudah ada di dalamnya. Saya percaya itulah yang pasti terjadi di dalam nama Yesus. Saya percaya kalau firman sudah dilepaskan, itulah yang terjadi karena waktu untuk penggenapan firman sudah semakin dekat, sudah di depan mata. Itu supaya saudara yang selama ini sudah memegang firman, jangan kendorkan peganganmu, jangan putus asa, jangan kecewa, pegang erat-erat karena hanya sebentar lagi kau akan melihat penggenapan firman terjadi dalam hidupmu. Saya percaya penggenapan firman itu pasti terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan kalau sudah berfirman, artinya akan ada waktu penggenapannya. Dan waktu penggenapannya sudah di depan mata. Saya bisa merasakan itu. Waktu penggenapannya sudah di depan mata. Bersiaplah engkau untuk menerimanya. Karena penggenapan firman akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Lalu selanjutnya saudara, setelah kota-kota, rumah-rumah, saudara akan memiliki sumur-sumur yang tidak kau gali. Artinya apa? Sumur-sumur bicara tentang air. Saudara tidak pernah akan hidup kekeringan lagi. Saudara akan memiliki sumber-sumber air. Sumur selalu ada mata airnya. Saudara akan memiliki sumber-sumbernya. Saudara tidak pernah hidup kekeringan lagi. Saudara tidak pernah hidup kekurangan lagi. Saya percaya airnya ini akan menjadi sesungai sehingga engkau menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau bukan hanya menikmati sendiri
saja, tetapi engkau juga memberikan kenikmatan ini bagi orang-orang di sekitarmu. Sehingga orang-orang yang ada di dekatmu itu menikmati juga ada berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan yang mengalir dari hidupmu kepada orang-orang di sekitarmu. Engkau bisa menjadi berkat bagi orang tuamu. Engkau bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaramu. Engkau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di daerahmu. Engkau menjadi berkat. Sama seperti Tuhan berjanji kepada Abraham. Engkau bukan hanya diberkati saja, tetapi engkau akan menjadi berkat. Lalu selanjutnya, engkau akan memiliki kebun-kebun anggur dan zaitun. Ya, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Artinya ini bicara tentang bisnis, ini bicara tentang pekerjaan. Saudara memiliki pekerjaan, saudara memiliki bisnis yang tiba-tiba saja datang dalam hidup saudara dan running well. Dan sudah berjalan dengan baik. Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya ketika Tuhan membukakan sorga dalam hidup kita, maka hal-hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Penggenapan firman akan terjadi dalam hidup kita. Ketika terjadi penggenapan firman, maka bersiaplah. Itu bukan artinya engkau hanya akan berdiam diri menikmati kekayaan. Engkau bukan hanya berdiam diri menikmati berkat Tuhan. Justru ketika penggenapan firman terjadi, akan ada tugas baru yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Nah, ketika kau menerima tugas yang baru ini, kali ini akan berbeda karena semua resources sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu sebabnya lakukanlah tugas yang baru ini secara akurat. Ya, jangan egois, lakukan bersama dengan Bapakmu, bersama-sama dengan Bapa rohanimu. Engkau akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupanmu. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah di atas segala Allah. Haleluya. Sekarang kita mau pindah ke kota yang lain. Ke Sungai Yordan. Kota yang selanjutnya. Tempat yang selanjutnya. Yang dituju oleh Elia dan Elisa adalah Sungai Yordan. Ada apa di Sungai Yordan? Mari baca Matius pasal 3. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 13, mulai ayat 13. Matius pasal 3 mulai ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, di Sungai Yordan ada perkenanan Bapa. Ya, ada perkenanan Bapa. Saudara perhatikan, Abel Mehola adalah tempat persiapan, Gilgal adalah tempat penyunatan, Betel adalah tempat perjumpaan ilahi, Yeriko adalah tempat kemenangan, tempat penggenapan janji, penggenapan firman, dan sekarang Sungai Yordan. Ini adalah tempat perkenanan Bapa. Nah, perkenanan Bapa bisa terjadi dalam hidup kita. Kita belajar dari kisah Yesus. Yesus datang ke Sungai Yordan. Yang pada saat itu di sana ada Yohanes Pembaptis. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus datang ke sana mau dibaptis. Sampai Yohanes berkata, "Seharusnya aku yang dibaptis oleh engkau." Jadi ini terbalik. Karena Yesus posisinya lebih tinggi dari Yohanes. Seharusnya Yohanes yang dibaptis oleh Yesus. Tapi Yesus berkata, "Tidak apa-apa, aku yang dibaptis." Karena demikianlah harus terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Artinya yang Yesus lakukan, dan saya berharap semua saudara mau melakukan ini. Yang Yesus lakukan adalah ketaatan mutlak. Ada ketaatan, ya ketaatan yang mutlak.
di mana posisi Yesus lebih tinggi dari Yohanes, tetapi Yesus tetap melaksanakan, tetap melakukan apa yang Bapaknya perintahkan, apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus tetap mau dibaptis oleh Yohanes, ya. Sekalipun sepertinya ini harusnya tidak boleh terjadi seperti ini, tetapi karena Yesus taat, maka Yesus mau dibaptis. Dan karena Yesus taat, ketika Yesus dibaptis dan setelah diselam lalu diangkat, sorga terbuka, langit terbuka, sorga terbuka, menandakan bahwa Bapa berkenan kepada Yesus. Langit terbuka, menandakan bahwa dunia ini menerima Yesus juga. Itu sebabnya kalau kita mau seperti Yesus atau seperti Samuel menjadi besar di mata Tuhan dan di mata manusia, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Harus ada ketaatan mutlak dalam hidup kita. Ketaatan mutlak. Yang pertama-tama kita bisa melakukan ini, ketaatan mutlak ini kepada Bapa rohani kita. Kita tidak perlu saya mau taat kepada Bapa di sorga. Kita taat kepada Bapa yang di dunia dulu. Kalau kita bisa taat kepada Bapa yang di dunia ini, kepada Bapa rohani yang ada di dunia ini, yang ditetapkan Tuhan bagimu, maka engkau bisa taat juga kepada Bapa di sorga. Tapi kalau kepada Bapa di dunia ini, Bapa rohani yang ada di dunia ini, engkau tidak bisa taat, bagaimana mungkin kau bisa taat kepada Bapa di sorga yang tidak kelihatan? Itu sebabnya engkau perlu taat mutlak. Ketaatan membuat sorga terbuka, langit terbuka. Lalu Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus dicurahkan. Nah, saya percaya pada masa-masa ini kita akan ada di Sungai Yordan, di mana Roh Kudus akan dicurahkan dengan lebih dahsyat lagi. Karena ini bisa terjadi bukan hanya di tempat-tempat, di rumah-rumah atau di gereja-gereja. Tetapi ini bisa terjadi di mana saja. Karena Roh Kudus akan dicurahkan dengan sedemikian luar biasanya. Tuhan memberikan hujan akhir yang 2 kali lipat. Akan terjadi hujan akhir yang 2 kali lipat. Di mana Roh Kudus dicurahkan dengan lebih dahsyat lagi. Ya, engkau tidak perlu menantikan seperti Petrus dan yang lain-lainnya menantikan di loteng Yerusalem. Sekali ini engkau hanya membuka hati, engkau membuka rohmu, tiba-tiba saja Roh Kudus dicurahkan atasmu dan engkau mulai hidup di dalam roh. Engkau mulai bicara dalam bahasa roh, engkau mulai berkata-kata dalam bahasa roh, engkau dituntun oleh roh sampai engkau dikuasai oleh roh. Dan selanjutnya ada perkenanan Bapa. Saudara harus tahu, ketika Bapa berkenan, maka apa yang saudara perlukan itu akan diberikan. Ketika ada perkenanan dari Bapa, maka segala sesuatu yang kita perlukan akan diberikan oleh Bapa. Lalu kalau ada perkenanan Bapa, Bapa sendiri yang akan menyatakan kita, yang akan mengumumkan kepada dunia ini bahwa Bapa berkenan kepada kita, bahwa kita adalah utusannya Bapa di sorga. Bapa sendiri yang akan menyatakan kepada dunia ini bahwa kita adalah utusan dari sorga. Kita adalah hamba Tuhan. Bapa sendiri yang akan menyatakannya. Kita tidak perlu menyatakannya. Itu sebabnya seorang Bapa yang benar-benar diutus oleh Bapa di sorga, yang benar-benar dibangkitkan oleh Bapa di sorga, ditetapkan oleh Bapa di sorga. Bapa rohani tidak pernah mengumumkan dirinya sendiri, tetapi Bapa di sorga yang menetapkan, yang menentukan. Kalau engkau mau taat mutlak, maka saya percaya sorga terbuka. Langit tidak pernah menjadi tembaga lagi.
Tuhan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Dan Roh Kudus akan selalu dicurahkan dalam hidupmu. Engkau bisa terus berjalan di dalam Roh. Tidak ada lagi yang bisa menahan perjalanan engkau. Karena Tuhan sendiri yang menuntun langkah-langkahmu sampai engkau berada di tempat di mana Tuhan mau engkau berada. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini sebagai hamba-Mu, hamba menyerahkan setiap orang yang melihat tayangan ini, menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang beracara dalam hidup mereka, sehingga ada ketaatan mutlak dalam hidup mereka. Sehingga anak-anak rohani bisa berkolaborasi dengan Bapaknya. Sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga, bisa diwujud nyatakan di bumi ini. Karena ada Bapa rohani dan anak-anaknya. Sehingga kekuatan mereka menjadi berkali-kali lipat. Oh, kami percaya Tuhan, ketika ini terjadi, maka segala resources yang kami perlukan, Engkau sudah sediakan. Semua resources yang kami perlukan, Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini waktunya Engkau bekerja. Ini kairos Engkau Tuhan. Di mana kota-kota dibuka. Di mana rumah-rumah yang kami perlukan itu juga Engkau berikan. Kebutuhan kami adalah Engkau yang memikirkannya. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Itu sebabnya kami percaya. Kami hanya fokus untuk melakukan semua tugas yang Kau berikan kepada kami. Maka segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami menerimanya ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Amin.